Islam menghalalkan zina. Dalam video sebelumnya yang berjudul Islam menghalalkan prostitusi, saya sudah membuktikan bahwa Islam sebenarnya menghalalkan prostitusi. Dan dalam video kali ini saya akan membuktikan bahwa Islam pada dasarnya menghalalkan zina. Mungkin ini suatu hal yang baru atau mengagetkan bagi banyak orang, terutama ketika dengan jelas ayat Quran yang diambil dari surat 17 ayat 32 mengatakan dengan jelas bahwa zina itu sesuatu yang buruk. Surat 17 ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita samakan dulu apa arti dari kata zina atau zinah tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut. Zina, satu perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan, perkawinan. Dua, perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Tentunya kita setuju dengan definisi kata zina seperti di atas. Setelah kita setuju dengan arti kata zina di atas, mari sekarang kita melihat ayat yang diambil dari surah 4 ayat 42 sebagai berikut. Surah 4 ayat 24. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah pada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Mari kita fokuskan perhatian kita pada bagian pertama dari ayat tersebut di atas yang berbunyi demikian. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Kalau kita perhatikan dengan seksama, maka ayat tersebut di atas dengan jelas menyatakan bahwa adalah haram untuk mengawini wanita yang bersuami, yang tentunya kita semua setuju. Karena kalau kita mengawini wanita yang bersuami, atau sebaliknya, maka hal tersebut merupakan zina, seperti definisi di atas, dan juga merupakan suatu perbuatan yang keji dan haram menurut kedua ayat Quran di atas. Namun kalau kita perhatikan kalimat berikutnya, yang memberikan pengecualian kecuali budak-budak yang kamu miliki, Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu, maka jelas ada pengecualian untuk mengawini budak yang kamu milik, walaupun sudah bersuami. Nah loh, bukankah ini berarti zina, karena budak tersebut masih bersuami? Bukankah ayat tersebut dengan jelas memberikan pengecualian untuk mengawini budak yang masih bersuami? Tentunya kaum muslim akan dengan serta-merta menyatakan tidak, itu tidak benar. Karena mengawini wanita yang masih bersuami itu adalah haram hukumnya dan juga bertentangan dengan ayat surat 17 ayat 32. Lalu apakah saya telah salah menafsirkan ayat tersebut? Untuk melihat apakah saya telah salah atau tidak dalam menafsirkan ayat tersebut, mari kita lihat latar belakang bagaimana ayat tersebut diturunkan.
Dalam Sahih Muslim Vol. 2 nomor 432, dijelaskan tentang bagaimana asal-usulnya ayat-ayat tersebut. Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Khudri bahwa pada saat Perang Hunain, Rasulullah SAW mengirim ekspedisi ke wilayah Autas. Kemudian mereka bertemu dengan musuh dan terjadilah pertempuran. Akhirnya mereka dapat mengalahkan musuh dan berhasil menawan musuh. Di antaranya adalah tawanan wanita, seakan-akan para sahabat Rasulullah SAW keberatan menggauli mereka, karena mereka memiliki suami-suami yang masih musyrik. Maka Allah menurunkan ayat mengenai hal itu, dan diharamkan bagi kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. An-Nisa ayat 24. Maksudnya, mereka halal bagimu setelah idah mereka habis. Hal senada juga dikatakan dalam Sunan Abu Daud volume 2 nomor 2150 atau Sahih Bukhari volume 3 buk 34 nomor 432, 2077 atau vol. 3 nomor 718 ataupun hadis-hadis lainnya. Jelas dalam hadis di atas dinyatakan bahwa para pengikut Muhammad yang telah berperang lama dan tidak tahan atas nafsu birahi mereka. Di antara tawanan mereka terdapat beberapa perempuan yang sudah bersuami dan bahkan suaminya masih hidup. Dan ternyata Allah SWT menurunkan firman-Nya yang menghalalkan perempuan yang masih bersuami tersebut disetubuhi oleh mereka. Bukankah ini jelas-jelas merupakan tindakan zina atau bahkan pemerkosaan? Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Suci bisa mengizinkan hal ini terjadi? Nah, karena sudah kebingungan, para ustadz ataupun ahli Islam memutar otak mereka. Dan demi menyelamatkan kontradiksi dengan ayat dalam surat 17 ayat 32 sebelumnya, akhirnya mereka keluar dengan suatu argumentasi yang menyatakan bahwa ayat dalam surah 4 ayat 24 tersebut sudah dibatalkan dan tidak berlaku lagi pada zaman sekarang. Memang hebat ternyata para ustadz ini dalam menyembunyikan aib ajaran mereka. Namun mereka lupa bahwa suatu ayat hanya bisa dibatalkan atau diganti bila ada ayat pengganti yang lebih baik dari ayat sebelumnya seperti yang dikatakan dalam surah 2 ayat 106 di bawah ini dan juga hadisnya. Surah 2 ayat 106. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Telah menceritakan kepada kami Sadaqah bin Al-Fadl telah mengabarkan kepada kami Yahya dari Sufyan dari Habib bin Abu Sabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Umar berkata, orang yang paling baik bacaannya di antara kita adalah Ubay. Dan kita akan meninggalkan Qiraah Ubay. Maka Ubay pun berkata, aku telah mengambilnya langsung dari bibir Rasulullah SAW. Karena itu aku tidak akan meninggalkannya lantaran karena suatu masalah. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kami menghapus suatu ayat pun atau ayat itu dihapus kecuali kami akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya atau semisalnya. Qs. Al-Baqarah 106. Namun sayangnya banyak kaum muslim tidak tahu kronologi penurunan wahyu Allah SWT ke dalam surah. Surah 17 Al-Isra merupakan surah 50 yang diturunkan ketika Muhammad masih di Mekah, sedangkan surah 4 An-Nisa merupakan surah ke-50 yang diturunkan ketika Muhammad sudah pindah ke Madinah. Sehingga tidak mungkin 17 Al-Isra membantalkan surah 4 An-Nisa.
Yang memungkinkan adalah surah 4 An-Nisa membatalkan surah 17 Al-Isra. Ini berarti surah 17 ayat 32 yang mengharamkan zina ternyata telah dibatalkan oleh surah 4 ayat 24 yang mengizinkan zina. Jelas sekarang kalau Islam ternyata menghalalkan zina atau pemerkosaan. Nah, sampai kapan kaum muslim masih terus mau dibohongin oleh para ustadz?